Assalamualaikum. Kita habis dari mana? Dari mana, Kak? Playground. Ya. Habis main dari playground. Hari ini kita mau host tour. Oke? Siap? Siap? Dadah dulu. Ayo, ayo kakak ayo masuk, Kak. Nono, adik Nono. Mas. Nono adek. Tuh, nyampe sebentar lagi. Nyampe. Tuh, ayo let's go. Yuk, Kak. Duluan. Masuk. Assalamualaikum. Mau apa? Ini dia rumah kecil kita di Korea. Oke, kita mulai dari toilet ya, atau kamar mandi. Ini kamar mandi lumayan ya, gak terlalu besar tapi cukup. Nah, ada kacanya juga. Lanjut, di sini kita ada lemari sepatu dari atas sampai bawah. Bisa tempat nyimpen barang lain juga karena masih banyak space-nya ya. Terus kita lanjut. Ini di depan ada ruang tamu atau ruang tengah. Ini biasa dipakai, pokoknya ruang segala deh, main anak-anak, ngonten dan lain-lain gitu. Nah, ini juga dari sini bisa langsung ke apa ya, balkon mungkin ya. Ke jalan raya. Kita lanjut ke kamar pertama ya. Nah, ini kamar yang pertama, maaf ya berantakan. Ini dipakai biasanya buat nyetrika dan simpan barang-barang anak-anak, termasuk baju-baju. Ini langsung ke laundry room. Laundry room tuh. Jadi kita jemur di sini. Nah, ini juga view-nya langsung ke jalan ya. Lanjut kita ke kamar berikutnya. Ini kamar utamanya. Tuh ada si Ade. Ade, halo. Ini lebih luas dari kamar sebelumnya ya. Lanjut. Di antara kamar dan kamar ada dapurnya. Nah, ini dapur cukup lah ya untuk masak sehari-hari. Ini ruangan terakhir, ada kamar lagi. Kamarnya lebih kecil, tapi ini langsung ke balkon ya. Kita bisa lihat balkon juga, dan ini balkonnya bisa dipakai buat nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi. Susah ya dibukanya. Oke, mungkin dari sana. Ini karena kita jarang keluar juga ya, karena bahaya anak-anak. Jadi ya gitu ya, ada balkonnya. Oke, jadi rumah ini bawaannya itu ada AC, yang ini nih standing AC. Terus ada mesin cuci juga, dan udah ada pemanasnya. Nah, kalau kulkas kita beli sendiri. Oke, Ade, ayo, yuk. Mau apa? Mau minum? Nah, ini kulkas beli di Dangen. Nah, ini. Oh. Hai, kita tadi habis host tour ya di rumah aku yang di Korea. Nah, sekarang aku mau spill berapa sih
biaya hidup sehari-hari di Korea itu termasuk sewa rumah ini. Jadi yang pertama untuk sewa rumah itu di harga 500.000 won. Nah ini tuh udah harga standar ya di daerah sini. Kita sebenarnya udah nyari-nyari ke sana ke sini gitu ya yang lebih murah dengan kualitas yang bagus, tapi ternyata nggak terlalu banyak gitu pilihan. Jadi ya akhirnya kita pilih rumah ini dengan Waalaikumsalam dengan harga yang menurut kami worth it lah ya dengan segala fasilitas yang ada gitu. Nah, kalau di Korea itu kan selain sewa rumah, kita juga ada yang namanya deposit atau bujonggem ya. Jadi si bujonggemnya itu di sini kemarin nawarinnya sebenarnya 10 juta won. Cuman karena biaya dan dana kita terbatas, jadi kita coba nego ya, jadi di 7 juta won akhirnya. Jadi si bujonggem ini memang akan kembali ya di akhir, jadi yang 7 juta won ini dikembalikan ya. Kenapa kakak? Nggak boleh. Sini dedek, sini sama Uma. Astagfirullahalazim. Disayang dedenya. Disayang, sayang. Dah, kalau nggak mau jangan dipaksa ya. Itu pintar. Dah, ya ikan. Nah, selain bujonggem tadi, kita juga ada biaya bulanan seperti gas, listrik, air, ya sama lah ya kayak di Indonesia itu. Terus ada biaya IPL mungkin ya kalau di Indonesia, kalau di sini namanya Kualibi. Nah, kalau disatukan semua sekitaran 150 sampai 200.000 won. Jadi kalau sama rumah itu total bulanannya di 700.000 won. Nah, selanjutnya kita bahas ke biaya makan dan kebutuhan bulanan. Nah, kalau di sini kita biasanya belanja mingguan ya. Kalau belanja mingguan itu kita paling habis antara 50 sampai 60.000 won. Itu tuh kita bisa beli ayam 2 kilo, terus bisa beli seafood, bisa beli susu 4 box, terus bisa beli apalagi ya kemarin telur 1 krat gitu yang isinya 30 biji. Jadi lumayan ya belanja 50 ribuan itu udah bisa dapat banyak. Rata-rata protein sih yang kita beli mingguan. Nah, sisanya kita beli bulanan kayak beras, terus bumbu-bumbu. Oh ya, tadi juga mingguan kita beli sayuran juga. Jadi kita targetin pokoknya setiap hari ada makan protein dan sayur gitu. Nah, kalau bulanannya kayak beli beras, beli bumbu-bumbu, terus beli sabun, odol, termasuk skincare aku gitu ya. Itu kita budgetin di angka 100.000 won. Jadi total kalau biaya kebutuhan bulanan itu sekitaran kalau tadi per minggu 60.000, terus dikali 5 misalkan 300.000 sama biaya bulanan itu 100.000 ya di antara 400 sampai 500.000 won gitu untuk biaya bulanan. Terus ada lagi kita juga ada pasang wifi terus internet data. Untuk berdua itu untuk sekarang kita habis di 100.000 won, tapi mungkin di 3 bulan lagi suami akan turunkan datanya ke yang lebih murah karena di rumah sudah ada wifi, jadi budgetnya di sekitaran 70.000 won. Nah, terus ada lagi kita misal kalau tiap bulan itu kita ada sebulan 2 kali lah kita main yang jauh gitu, naik subway, terus jalan-jalan di Seoul atau ke tempat-tempat yang apa ya, tempat-tempat hits atau mungkin tempat-tempat yang emang wisata gitu ya di Korea. Itu kita targetkan antara 1 sampai 2 kali sebulan dengan budget 1 kali jalan itu 30.000 sudah dengan ongkos bis dan subway PP, terus udah sama jajan dan juga makan gitu. Jadi sebulan kita targetkan 60.000 won untuk jalan-jalan. Nah, jadi kalau di total seluruhnya itu tadi kan 700 rumah, 500 makan, 1.200.000 totalnya, kemudian ada biaya internet 100.000, 1.300.000 dan biaya
jalan-jalan di 60.000. Jadi 1.360.000 total biaya dasarnya ya. Jadi di sini yang kita keluarkan itu dasarnya segitu. Kalau yang lain-lain itu mungkin lebih ke prioritas ya. FYI untuk UMR di Korea itu 2 juta won, sekitaran 2 juta won. Jadi bisa ya teman-teman bandingkan antara pengeluaran dan pemasukannya. Nah, jadi kalau menurut aku ya cukup lah ya untuk kita hidup 1 bulan dengan gaji UMR, dengan penghasilan dengan pengeluaran segitu gitu. Dan malah masih bisa nabung dan lain-lain kalau misalkan kita bijak mengelola keuangannya. Jadi siapa yang tertarik tinggal di Korea? Komen di sini ya.